I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Bransky dengan NPM 2151020292 dari kelas G Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang keutamaan menuntut ilmu guna untuk memenuhi tugas PPI. Hamdan wa syukranillah, namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih bisa berkumpul di dalam majelis ilmu yang insya Allah berbarokah ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah agungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Quran surah ayat Al-Mujadalah ayat 11. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menerangkan bahwa keutamaan orang-orang yang berlapang di dalam majelis. Maksudnya apa? Jangan sampai seseorang mengambil tempat duduk yang tidak perlu, dan seseorang mengizinkan atau mengajak orang lain duduk di dalam majelis tersebut. Majelis yang dimaksud di sini adalah majelis ilmu atau majelis zikir, yang dimana di dalam majelis tersebut terdapat orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa saja? Tidak hanya ilmu dunia tetapi juga ilmu akhirat. Ayat ini juga menerangkan bahwasannya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di dalam beberapa derajat. Keutamaan menuntut ilmu memang diwajibkan bagi setiap muslim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Bayangkan saja kita sebagai umat manusia, jika kita tidak memiliki ilmu, bagaimana cara kita membaca, bagaimana cara kita berhitung, bagaimana cara kita menghargai orang lain jika kita tidak mempunyai ilmu. Salah satu hadis Nabi yang beliau pernah bersabda, dalam hadisnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tentunya di dalam menuntut ilmu kita tidak sembarang menuntut ilmu. Ada adab-adab dan cara-cara yang harus kita pahami di dalam menuntut ilmu. Ada sebuah nazom dari kitab Al-Ala karya Syekh Abu Bashir Ar-Ramawi. Beliau merangkum dari kitab Ta'lim Muta'alim. Nazom Al-Ala ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alalla tanalul ilma illa bisitatin saunbika an majmu'iha bibayani tukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa
wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Di dalam Nazm Al-Ala ayat 1-2 ini menjelaskan bahwasanya ada tata cara kita untuk mendapatkan ilmu, yaitu ada 6 perkara. Yang pertama itu kita harus cerdas. Cerdas di sini bukan berarti kita harus ber-IQ tinggi atau pintar. Cerdas yang dimaksud di sini adalah otak kita, akal kita mampu menerima atau menyerap ilmu dari guru. Yang kedua ada semangat. Tata cara untuk mendapatkan ilmu yang kedua itu semangat, yaitu semangat kita tidak mudah merasa puas atas ilmu yang kita dapat. Yang ketiga sabar. Sabar juga menjadi salah satu syarat mencari ilmu yang harus dipenuhi. Seorang pencari ilmu adalah seorang pejuang. Maka banyak sekali ujian-ujian ketika kita mencari ilmu atau menuntut ilmu. Jadi dijelaskan di sini kita harus sabar. Yang keempat itu ada biaya. Tidak dipungkiri selama kita menuntut ilmu itu pasti memerlukan biaya. Yang kelima itu kita ada petunjuk guru. Petunjuk guru yang dimaksud adalah pencari ilmu harus memiliki seorang guru yang bisa mengajari. Jika kita tidak memiliki seorang guru, mungkin akan lebih susah untuk menyerap ilmu yang kita dapat. Syarat yang terakhir untuk mendapatkan ilmu dalam kitab ini yaitu waktu yang lama. Seseorang penuntut ilmu pasti membutuhkan waktu atau proses yang panjang untuk menguasai atau menyerap ilmu tersebut. Tidak mungkin sehari 2 hari langsung bisa paham betul dengan ilmu yang kita dapat atau yang kita pelajari. Sekian pengetahuan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.